Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihil mannan. Yaqalihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sidang Jumat Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan sehat iman Islam sehingga kita bisa diperjalankan dari tempat kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ridha Allah, hidayah serta rahmat Allah senantiasa meliputi kehidupan kita. Amin ya mujibas sailin. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita juga berupaya untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas takwa kita dengan segala upaya menjalankan setiap perintah-perintah al-ma'murat, semua yang diperintahkan, baik itu yang diwajibkan al-wajibat, yang secara tegas sudah nyata-nyata tegas bahwa itu adalah kewajiban, maupun hal-hal yang kadangkala lepas dari kehidupan kita, yakni al-mandubat, hal-hal yang bersifat sunnah-sunnah yang kadangkala itu kita abai, padahal itu sunnah. Yang sering kali kita sadar atau tidak sadar, misalnya adalah ketika kita hendak makan atau minum, tetapi dengan serta-merta kita abai, tidak peduli apakah kita harus duduk atau berdiri. Dan dengan segala daya dan upaya kita menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan-larangan Allah, al-manhiyat, baik yang berupa al-muharramat, yang diharamkan, yang sudah nyata-nyata di dalam Al-Quran haram, atau bahkan hal yang sepele yang kadangkala kita abai terhadap hal itu, al-makruhat, makan dengan tangan kiri, atau yang tadi kita makan dan minum sambil berdiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap mengawali khutbah, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian bahwa takwa menjadi panglima di dalam dada kita, karena takwalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah peradaban Islam lahir dan turun di sebuah kota, yakni Mekah, di tengah masyarakat yang porak-poranda, yang penuh dengan kebobrokan, fanatisme kesukuan menjadi sangat kuat. Maka tak heran kalau peperangan hampir terjadi setiap bulan, bahkan setiap tahun. Bagaimana status perempuan menjadi dilecehkan, bahkan tidak sama sekali memiliki harkat martabat sebagaimana manusia yang memiliki kualitas derajat mulia di sisi Allah. Setiap ayah atau setiap ibu yang melahirkan bayi perempuan, lalu dia merasa malu dan dengan tega menguburkan mereka dalam keadaan hidup-hidup, hampir saja nilai-nilai ketauhidan yang diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya hampir tidak terlihat tergantikan oleh patung-patung yang diberhalakan.
itulah sebuah kejahiliahan di masa itu mengawali sejarah peradaban Islam. Tetapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Allah tidak menurunkan azab dan siksanya, dan tidak memporak-porandakan manusia-manusia yang jauh dari keimanan dan ketauhatan itu dengan bencana yang dahsyat dan besar, lalu manusianya musnah semuanya. Tetapi justru Allah mengirimkan sosok manusia mulia dan luhur, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengemban misi merevolusi peradaban manusia saat itu dengan baik dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat beberapa dekade terakhir, banyaknya bencana-bencana, musibah terjadi di mana-mana, khususnya di Indonesia. Lalu kita coba menganalisa dari berbagai cuitan-cuitan netizen atau bahkan komentar-komentar saudara-saudara kita yang kemudian memvonis atau bahkan memberikan statement bahwa bencana-bencana yang terjadi di daerah-daerah sekitar kita itu adalah bagian dari teguran atau bahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, sudah tepatkah statement atau vonis itu menyatakan bahwa bencana yang terjadi di sebuah daerah yang keadaannya tidak lebih jelek dari masa era jahiliyah itu kemudian divonis sebagai azab atau teguran? Atau bahkan pernyataan atau pertanyaan selanjutnya muncul adalah, sudah tepatkah kita mengira dan menyangka bahwa azab dan teguran Allah itu semata-mata hanyalah berupa musibah semata? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita coba untuk merenung dan bersikap bijaksana dalam menyikapi segala hal yang terjadi di sekitar kita. Kita adalah manusia dhaif, manusia lemah. Kemudian menuduh atau memvonis bahwa bencana yang terjadi di lokasi tertentu adalah teguran atau azab Allah, ini tentulah sikap yang kurang bijaksana. Kemudian kita menyatakan bahwa setiap bencana adalah azab atau teguran Allah. Mestinya kalau azab atau bencana itu adalah azab, mestinya yang mungkin saja yang lebih berhak adalah mereka-mereka orang-orang di masa jahiliyah yang kehidupannya jauh lebih bobrok dan porak-poranda, jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dari nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lain sebagainya. Para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada sebuah kenyataan ilmiah bahwa bencana alam itu kadang-kadang adalah merupakan sebuah gejala alam yang alami semata, yang bisa saja ditelusuri sebab-sebabnya secara konkret bahwa ini akan terjadi, itu akan terjadi dan lain sebagainya oleh para ahli dan pakar. Tetapi para jamaah sekalian, memang ada ayat atau hadis yang menggambarkan betapa Allah memberikan teguran dan azab itu lewat bencana. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi pandangan-pandangan seperti ini? Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang punya adab dan etika, tentu saja kita seyogyanya untuk bersikap proporsional dalam menghadapi musibah dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita sendiri. Mana yang harus kita tujukan ke diri kita sendiri, mana yang diperuntukkan kepada orang lain. Kita tentu saja sebagai manusia dhaif tidak punya wewenang untuk memvonis mereka yang sedang menerima musibah atau bencana itu
adalah bagian dari azab atau siksa Allah atas kelakuan mereka. Mengeluarkan vonis bahwa itu adalah azab, itu adalah siksa, itu adalah teguran, jangan-jangan mengantarkan kita kepada sikap takabur, kepada sikap sombong dan kecerobohan semata, yang ujung-ujungnya adalah justru menyakiti perasaan hati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kita bisa mengetahui bencana yang menimpa kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Nuh itu adalah bagian dari azab atau siksa. Itu karena ada sebuah nas yang menyatakan bahwa itu adalah siksa atas kelakuan bejat mereka semuanya. Para jamaah sekalian, di zaman yang sudah seperti sekarang ini, Rasul sudah tidak ada lagi. Tentu saja informasi rahasia ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita langsung terima, karena memang Nabi dan Rasul sudah paripurna. Bahkan dalam hadis ada pernyataan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam atau karena tertimpa runtuhan itu justru mendapatkan status mati syahid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada khamsah al-mad'un al-mabtun wal gharib wa sahibil hadam wasyahidi fi sabilillah, muttafaqun alaih. Syahid, orang dikategorikan sebagai status mati syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang tertimpa penyakit taun. Al-mabtun, orang yang tertimpa penyakit sakit perut. Wal gharik, yang tenggelam. Wasahibil hadam, yang tertimpa reruntuhan. Wasyahidi fi sabilillah, dan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks seperti ini para jamaah sekalian, mengembalikan sebuah bencana dan musibah yang ada di sekitar kita bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah sikap yang paling bijaksana. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata bahwa inna lillahi, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan tempat kembalinya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaknai bahwa bencana adalah sebagai teguran, itu yang paling tepat adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita harus berintrospeksi. Jangan-jangan memang kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita timpakan kepada yang lain, yang itu akan menyakiti perasaan hati para korban. Bencana juga mengandung penderitaan, yang dalam sebuah hadis diceritakan, ma mim musibatun tusibul muslima illa kaffarallahu biha hatta syaukati yushakuha. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa dari orang itu, hingga duri yang menyakitinya itu akan berpotensi untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Maka bagi diri kita, bencana alam bisa dimaknai sebagai teguran. Itu akan menurunkan kadar kesombongan dan ketakaburan untuk diri kita yang telah banyak berbuat kemaksiatan, menzalimi orang lain, dan lain sebagainya. Maka dengan membedakan mana kira-kira yang itu porsi untuk diri kita sendiri dan porsi untuk orang lain, akan mengantarkan kepada kita untuk lebih simpati, untuk lebih peduli kepada mereka-mereka yang hari ini tertimpa musibah, daripada kita menimpakan mereka dengan vonis-vonis yang justru menyakiti perasaan para korban. Dan ketika kita sudah menimpakan bahwa itu adalah azab bagi diri kita, tentunya akan lebih dan lebih mewawas diri kita untuk selalu berhati-hati, untuk selalu meminta ampun, untuk selalu tekun beristighfar dan berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi para jamaah sekalian, bahwa teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata-mata berupa musibah
atau bencana yang menyakiti atau menyengsarakan kita. Yang lebih fatal dari itu adalah bahwa teguran itu adalah berupa kenikmatan yang diterimakan oleh kita semuanya. Jangan-jangan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita justru itu adalah bagian dari teguran kita yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istijraj. Maka seorang sufi pernah mengatakan, khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istijrajan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah-tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi adalah sebuah istijraj. Seperti firman Allah, kami mengistijrajkan mereka dan dari jalan yang mereka tidak ketahui. Alih-alih bahwa kita merasa aman, kita merasa sejahtera, kita merasa dekat dengan Allah seakan-akan, tapi nyata-nyata bahwa Allah sedang membiarkan kita akan kedurhakaan kita. Kemudian kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa jannatihi wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqa syahadatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu rusulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina khairil khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa, khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan bagi mereka yang diwafatkan. Mudah-mudahan senantiasa diterima segala amalnya, diampuni segala dosanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma irfa'anna al bala' wal waba' wal fahsya' wal munkari was suyuf al mukhtalifa bisyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladi Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ya Allah, sahhil lana umura ikhwanina ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.